Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Intan Triasari dari kelas 12 IPS 2 dan nomor absen saya nomor 10 dan saya berasal dari SMA Negeri 5 Model Kota Lubuk Linggau. Oke, di video kali ini saya akan membuat media pembelajaran siklus hidrologi panjang dan penjelasannya. Berikut alat dan bahan untuk membuat media pembelajaran siklus hidrologi panjang. Yang pertama ada buku gambar, styrofoam yang telah dilapisi oleh karton hitam, alat untuk mewarnai seperti spidol warna, krayon, dan pensil warna, origami, lem dan double tip, paku mading, dan alat untuk menulis dan memotong seperti gunting, mistar, pensil, dan pena. Berikut proses dan langkah-langkah untuk membuat media pembelajaran siklus hidrologi panjang. Yang pertama, kita harus dulu menggambar bentuk atau pola dari struktur siklus hidrologi panjang sebagai berikut. Langkah selanjutnya, menggunting pola gambaran yang kita buat sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses terjadinya siklus hidrologi panjang. Sebelum kita mengetahui apa sih itu siklus hidrologi panjang, kita harus dulu mengetahui apa sih itu siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah ilmu yang mempelajari air, di mana siklus ini mempelajari air di dalam dan di atas bumi, yang dimana siklus itu sendiri adalah siklus air atau rangkaian atau tahapan yang dilalui air bumi ke atmosfer dan selanjutnya kembali lagi ke bumi. Di dalam siklus hidrologi ada 3, yaitu siklus hidrologi pendek, siklus hidrologi sedang, dan siklus hidrologi panjang. Yang video kali ini saya akan menjelaskan siklus hidrologi panjang, di mana siklus hidrologi panjang itu sendiri ada siklus hidrologi besar, ada siklus yang memiliki tahapan yang lebih kompleks daripada tahapan dari siklus pendek, hidrologi pendek, dan siklus hidrologi sedang. Struktur siklus hidrologi yang pertama, penguapan, di mana penguapan ini terbagi menjadi 4, yaitu evaporasi, transpirasi, evaportasi, dan sublimasi. Di mana penguapan ini dibantu oleh bantuan sinar matahari langsung pada saat siang hari yang panas. Selanjutnya kita harus mengetahui dulu apa itu evaporasi. Evaporasi adalah penguapan atau proses perubahan molekul di dalam keadaan cair. Contohnya air dengan spontan menjadi gas. Transpirasi adalah proses atau penguapan atau hilangnya uap air dari permukaan tumbuhan. Pada proses ini, tumbuhan mengeluarkan H2O dan CO2 pada siang hari yang panas. Selanjutnya, evaporasi adalah proses penguapan transpirasi dan evaporasi secara bersamaan. Selanjutnya sublimasi ada penguapan
Penguapan es di kutub. Mengalami penguapan, uap air itu menjadi partikel-partikel kecil yang membentuk awan. Awan sendiri berarti massa yang dapat dilihat dari tetesan air atau kristal beku yang menggantung di atmosfer yang berada di atas permukaan bumi atau permukaan planet ini. Di mana proses membentuknya menjadi awan itu disebut kondensasi. Kondensasi ini berarti pengembunan atau perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat, seperti gas menjadi cairan. Kondensasi terjadi ketika uap air didinginkan menjadi cairan, tetapi dapat juga terjadi bila sebuah uap dikompresasikan menjadi cairan atau mengalami kombinasi dari pendingin atau dikompres. Setelah memotong gambaran yang sudah kita buat tadi, tempelkan di styrofoam dengan menggunakan double tip dan disematkan dengan paku mading. Selanjutnya, membuat tulisan keterangan tentang materi yang kita buat di dalam kertas origami dan membuat pola awan dan mengguntingnya. Origami dengan ukuran yang sama. Betul. Tulis-tulisan yang kita sudah buat dengan karton, dengan origami yang sudah kita potong. Yang akan menjadi seperti ini. Maka selanjutnya, setelah kita membuat tempelan, tulisan, keterangan, kita menempelnya pada styrofoam yang akan kita buat nanti. Tempelkan origami yang berisi tulisan siklus hidrologi yang berupa judul kita pada media pembelajaran kali ini. Setelah menempelkan origami bertulisan judul, maka lakukan kembali atau tempelkan kembali tulisan keterangan pada sisi styrofoam yang masih kosong. Selanjutnya, tempelkan kata-kata atau istilah yang terdapat dalam siklus hidrologi panjang, dan tempelkan juga arah anak panah yang menunjukkan alur saat terjadinya siklus hidrologi panjang. Ini dia media pembelajaran yang kita sudah buat tadi. Dan ini hasilnya. Atau dikompresi. Awan dibawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi di atas daratan. Selanjutnya, awan tersebut bergabung dengan uap air yang berasal dari transpirasi tadi, sublimasi, evaporasi, dan evaporasi. Di mana gabungan awan tersebut akan jatuh menjadi air hujan, di mana proses ini disebut presitasi, adalah hujan yang turun dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk titik air atau salju. Presitasi ini terjadi ketika awan sudah tidak mampu lagi menampung massa air yang ada di dalam kandungannya. Awan kemudian menurunkan air hujan. Tetapi karena dipengaruhi oleh tempat atau ketinggian, uap air mengenai lapisan udara yang paling dingin. Udara dingin tersebut mengubah air menjadi salju-salju atau kristal-kristal yang ada di pegunungan tinggi. Proses inilah yang menjadi penyebab adanya bongkahan es atau salju di permukaan bumi. Bongkahan es itu meluncur
ke tempat yang lebih rendah akibat adanya gaya gravitasi. Bongkahan es yang meluncur karena adanya gaya gravitasi itu disebut dengan gletser. Gletser kemudian mencair atau mengalir ke daratan seperti menjadi air sungai dan selanjutnya masuk menjadi air tanah, di mana air tanah sendiri cadangan air bersih. Terus secara terus-menerus selanjutnya menjadi air laut lagi. Karena siklus hidrologi bentuknya memutar dan berlangsung secara terus-menerus, inilah yang menyebabkan air di bumi tidak akan pernah habis. Sekian video singkat dari saya tentang media pembelajaran siklus hidrologi panjang dan penjelasannya. Saya berharap video yang saya buat ini bisa bermanfaat dan berguna. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.